Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW berjalan dengan Abu Bakar. Wa kana Abu Bakrin syekhon yu'raf. Abu Bakar adalah orang yang dikenal oleh banyak orang. Muhammad tidak dikenal. Sementara Nabi Muhammad membonceng Abu Bakar. Abu Bakar di belakang. Tatkala Abu Bakar bertemu dengan sebagian orang, mereka bertanya, "Man hadza ya Abu Bakrin?" Siapa orang di depanmu ini wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Hadza ar-rajul yahdi sabil." Ini orang adalah penunjuk jalan. Oh, penunjuk jalan. Padahal penunjuk jalan menuju surga. Jadi Abu Bakar melakukan tauriyah. Tauriyah adalah perkataan yang hak namun disalahpahami oleh pendengar. Namun perkataan yang tidak dusta. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim kecuali kepepet. Jangan sering-sering seperti ini ya. Ya, ngomong enggak jelas terus. Ini karena kepepet saja ya. Ini tuh boleh dalam hal-hal genting seperti ini. Terus Nabi berjalan Abu Bakar dengan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid sampailah, dan ada kejadian-kejadian namun sebagian hadisnya dhaif ya, dan kita ikhtisaran lil waqt, kita ingin cepat selesai. Maka Nabi berjalan sampai kota Madinah. Kaum muslimin, para sahabat kaum Ansor sudah mendengar keluarnya Nabi. Nabi keluar kalau tidak salah Senin Rabiul Awal dan sampai juga Senin Rabiul Awal. Namun mereka tidak tahu kapan Nabi akan sampai. Mereka tidak tahu Nabi sembunyi dulu di mana? Di Jabal Thawr 3 hari baru jalan melewati jalan yang tidak biasa. Mereka tidak tahu rencana itu semua. Sehingga mereka tiap pagi keluar di kota Madinah nungguin. Nunggu kapan Rasulullah SAW datang. Karena mereka menyambut gembira dengan datangnya Rasulullah SAW. Karena mereka waktu Baitul Aqabah pertama dan kedua mereka berjanji, "Wahai Muhammad, kalau kau datang ke tempat kami, kami akan bela engkau sebagaimana kami bela diri kami, bela istri-istri kami, bela anak-anak kami." Datang ke tempat kami. Mereka yang ngajak Nabi. Dan mereka berjanji demikian. Dalam Baitul Aqabah Ats-Tsaniyah yang kedua. Makanya mereka tunggu-tunggu Nabi. Kalau sudah siang tidak ada, mereka pulang. Besok pagi mereka keluar lagi nunggu. Sampai siang sudah panas tidak ada, mereka pulang lagi. Karena dulu nggak ada SMS ya, nggak ada WhatsApp. Mereka nggak tahu ya nunggu. Tidak ada yang kasih berita, mereka nunggu. Sampai suatu hari, mereka nunggu pagi hari. Kemudian sampai siang hari nggak ada, mereka pulang seperti kebiasaan mereka. Kebetulan ada seorang Yahudi lagi naik di atom di satu menara seperti menara tempat yang tinggi, melihat sesuatu, ingin mengecek sesuatu. Tatkala dia naik tempat yang tinggi, dilihat dari kejauhan seperti ada bayang-bayangan. Dia lihat, cek lagi, ternyata itu Muhammad dan rombongannya. Maka tidak sabar wala yamlik nafsahu, kemudian dia berteriak, "Ya ma'syaral Arab, hadza jaddukumul ladzi tantazirun." Inilah pimpinan kalian yang kalian tunggu-tunggu. Orang-orang Madinah segera keluar, para sahabat segera keluar menyambut kedatangan Nabi. Mereka bawa pedang-pedang mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira datangnya cahaya menuju kota Madinah. Dan itu terjadi di daerah Kuba. Kemudian waktu Nabi SAW datang, maka disambut, kemudian menunggu di rumah sebagian sahabat, seorang sahabat. Mulailah sahabat-sahabat yang datang menyusul, memberi salam. Dan mereka tidak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar. Yang mereka salami Abu Bakar. "Assalamualaikum, assalamualaikum." Nabi tidak disalami. "Assalamualaikum." Karena Nabi SAW orangnya tawadhu. Tidak dibedakan mana Nabi, mana sahabatnya. Dari sisi pakaian tidak ada penampilan khusus. Makanya para sahabat dulu buat ide kepada Nabi agar duduk di tempat yang lebih tinggi. Sehingga kalau orang datang dari jauh, langsung tahu mana Nabi. Karena kalau tidak mereka tanya, "Muhammad yang mana? Muhammad yang mana?" Karena tidak ada baju spesial di antara yang lainnya. Sehingga dibuat tempat yang lebih tinggi agar Nabi ketahuan. Tatkala sampai di Madinah, banyak orang tidak pernah lihat Nabi. Sehingga mereka salami siapa? Abu Bakar. Tatkala cahaya terik matahari mengenai Nabi, Abu Bakar melepas ridaknya, selendangnya, Abu Bakar menaungi Nabi. Baru ketahuan, oh Nabinya yang itu. Salah salam tadi. Inilah kisah hijrah. Adapun riwayat yang mengatakan para sahabat menyambut Nabi dengan nasyid tala al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukur dan selanjutnya, maka riwayat ini riwayat yang dhaif. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Terus Syekh Albani rahimahullah juga menjelaskan. Kenapa? Dari sisi sanad riwayat ini dhaif, bahkan riwayat yang mu'dhal. Terputus 3 orang atau lebih. Karena riwayat ini berujung meskipun sanadnya sahih tetapi sampai pada yang paling tinggi adalah Ibnu Aisyah Syekh Al-Imam Ahmad, gurunya Imam Ahmad. Dan antara gurunya Imam Ahmad sampai zaman Nabi jauh, kemungkinan terputus 3 orang. Oleh karenanya secara sanad riwayat tentang Thala al-Badru alaina sangat dhaif. Sangat apa?
Dhaif. Bukan sekedar munqati, kalau munqati mungkin terputus satu, ini mu'dhal, bahkan terputus dua, tiga atau lebih. Sehingga hadisnya sangat dhaif. Dari sisi sanad, dari sisi matan, Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad juga mengkritiki karena Thaniyatul Wada, Thaniyah itu tempat yang agak tinggi. Kata Ibnul Qayyim, Thaniyatul Wada itu letaknya kalau orang datang dari negeri Syam. Datang dari negeri Syam, dari utara masuk kota Madinah. Maka itu lewat Thaniyatul Wada. Adapun kalau dari sisi Kuba, dari sisi selatan, maka tidak melewati Thaniyatul Wada. Maka secara sanad hadisnya lemah. Oleh karena saya ingatkan, di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka membuat acara, kemudian mereka meyakini Nabi hadir dalam acara tersebut, kemudian mereka berdiri sambil menyambut dengan membaca Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, seakan-akan Nabi hadir dalam acara mereka. Ini satu perkara yang diingkari oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syaukani punya risalah singkat judulnya Risalatun fi Hukmil Maulid. Risalah tentang hukum bermaulid. Di antara perkara yang dia ingkari, dia mengatakan sebagian orang yang merayakan maulid merasa Nabi apa? Hadir. Dan itu tidak benar. Apalagi merasa Nabi hadir kemudian menyambut dengan Thala al-Badru alaina yang hadisnya juga dhaif ya. Meskipun secara makna Thala al-Badru alaina makna yang bagus, tapi kalau kita bicara secara sanad maka hadisnya apa? Lemah.